Anime yang akan kita bahas kali ini melanjutkan tentang kehidupan 5 bidadari di kafe pinggir pantai. Apalagi kalau bukan Megami no Cafe Terrace Season 2. Di season ini tetap menceritakan perjuangan 5 gadis dan Hayato yang ingin membuat kafe tua menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, kisah percintaan mereka masih menjadi misteri kan? Siapa sih gadis yang akan dipilih Hayato? Apakah salah satu dari mereka? Atau malah tidak sama sekali? Kalau kalian penasaran, berarti udah saatnya kita mulai ceritanya. Oh iya, yang belum nonton season 1 bisa klik link di atas ini ya. Oke deh, inilah dia Megami no Cafe Terrace Season 2. Di salah satu kafe pinggir pantai terlihat pengunjung sangat penuh. Semua itu terjadi karena pelayanannya sangat baik, ditambah yang melayaninya cantik-cantik. Mereka adalah Shiragiku Ono, Ami Suruga, Oka Makuzawa, Akane Hoji, dan Riho Tsukishima. Seperti biasa, Shiragiku, Akane, dan Riho terang-terangan merayu Hayato, sang pemilik kafe. Mereka bertiga memang sudah menyatakan perasaan mereka masing-masing kepada Hayato. Tapi sikap mereka bertiga cukup mengganggu bagi Oka. Menurut Oka itu sangat tidak profesional. Mereka kan sedang bekerja. Maka dari itu di malam harinya Oka membahas sikap ketiga temannya. Tapi sebelum ada kesalahpahaman, Oka dengan tegas memberitahu kalau dia tidak ada perasaan apapun ya kepada Akane. Dia hanya ingin kafe ini berjalan sukses. Mereka bebas menggoda Akane, asal jangan saat mereka buka kafe. Dari kejadian hari itu, Oka pun memutuskan mengunjungi adiknya, membahas apa yang baru saja terjadi, dan betapa tidak nyamannya melihat sikap teman-temannya itu. Di sini, Kika mencoba menyadarkan Oka kalau apa yang Oka rasakan sekarang bisa jadi karena Oka diam-diam menyukai Hayato juga. Tapi karena teman-temannya sudah mendahului, Oka jadi menyangkalnya. Di sini Oka tidak percaya, dia sangat yakin tidak ada perasaan apapun kepada Hayato. Tapi siapa sangka loh dari ucapan Kika membuat Oka memikirkannya. Apakah benar dia mulai suka kepada Hayato? Saking kepikirannya, Oka tidak memperhatikan langkah. Dia tidak sengaja menginjak kulit pisang dan di waktu yang bersamaan, di belakang Oka ada Hayato. Tentu saja tubuh Oka menabrak Hayato, membuat mereka di posisi yang sangat canggung. Sempat Oka mengalami debaran luar biasa, tapi kecanggungan itu berakhir dengan cepat, karena untungnya para gadis datang. Hayato mendengar suara aneh di kamar nenek, dan saat dilihat ternyata ada kucing yang berniat memakan persembahan milik nenek. Tentu saja Hayato segera mengusir kucing itu. Setelah mengusir kucing, Hayato malah menemukan sebuah foto zaman dulu. Sepertinya ini para pelayan yang sempat bekerja di kafe milik keluarganya. Dan di salah satu foto itu ada nenek Hayato juga, Sachiko. Singkat cerita, ayah Oka adalah ayah yang sangat protektif kepada anaknya. Ayah Oka ingin tahu seperti apa sih bos dari anaknya ini. Ditambah kan mereka tinggal bersama. Pokoknya Hayato dibanjiri berbagai macam pertanyaan. Di tengah perbincangan, ruang tamu tiba-tiba didatangi nenek Oka. Dan betapa mengejutkannya ketika melihat sosok Hayato. Nenek Oka tiba-tiba menangis. Apa yang terjadi? Di sini terungkap kalau nenek Oka adalah salah satu pelayan yang pernah bekerja di kafe kakek Hayato. Dia bernama Haruwe Yayama. Haruwe melihat sosok Hayato sangat mirip dengan kakeknya itu. Di sini Haruwe sempat menanyakan kepada Hayato dengan siapa kakeknya menikah. Tentu saja Hayato menjawab Sachiko Kasukabe. Mendengar nama itu, Haruwe terlihat bahagia. Haruwe tidak mengetahui karena sejak pergi dari kafe, Haruwe memang belum sempat kembali lagi mengunjungi kafe. Haruwe pun menunjukkan koleksi foto kenangan selama di kafe Terrace Familia. Dia menceritakan bagaimana kakek Hayato dulu dan bagaimana kehidupan para gadis di sana. Apa yang terjadi sekarang sudah seperti takdir yang Tuhan ciptakan. Hayato jadi penasaran dengan hubungan para gadis lain. Apakah sama ceritanya seperti Oka? Nenek mereka pernah bekerja di kafe milik kakeknya juga. Sepulang dari rumah Oka, para gadis memberitahu Hayato kalau tadi Tuan Fua kembali datang ke rumah. Tapi kali ini dia menunjukkan selembaran tentang akan dibukanya kafe baru milik Tuan Fua. Dengan cepat mereka mengunjungi kafe baru itu dan terungkaplah, Fua menjiplak kafe Terrace Familia. Dari nama saja mirip, bahkan lebih parahnya lagi pelayannya menggunakan seragam yang mirip juga. Ini sudah keterlaluan. Para pelayan yang di kafe baru itu mempunyai kepribadian yang mirip dengan 5 gadis yang bekerja dengan Hayato juga. Valentina Azuma sangat energik seperti Ami. Moemi Soya sangat lembut seperti Shiragiku. Mao Takasaki pemberani seperti Oka. Hekiru Yoshino sangat mirip seperti Akane. Bahkan yang mempunyai riwayat seorang aktris juga seperti Riho. Dia adalah Ririka Chiyoda. Ririka bahkan sudah menyapa Riho, toh dia seniornya di dunia hiburan. Semua itu sangat membuat mereka berlima frustasi. Sejauh ini banyak keunggulan dari kafe baru itu. Makanannya saja lebih beragam. Hayato sempat khawatir kalau para pegawainya akan putus asa. Tapi untungnya, tantangan besar itu malah membuat mereka semakin bersemangat membangun kafe Terrace Familia agar semakin populer.
Sejak saat itu mereka meningkatkan kualitas masing-masing dengan sangat maksimal. Bahkan Riho kali ini memberanikan diri mengandalkan kepopulerannya sebagai mantan artis. Dan apa yang mereka lakukan memang membuahkan hasil. Sejak Riho menunjukkan bagaimana perjuangannya di kafe secara online, pengunjung jadi penasaran. Untungnya menu baru sudah banyak hadir, jadi review dari tiap pengunjung sangatlah positif. Hari demi hari, pengunjung semakin meningkat. Sebenarnya Rika sudah menggunakan metode yang sama seperti Riho, tapi entah kenapa hal tersebut tidak berpengaruh. Mungkin karena kepopuleran Riho di masa lalu memang lebih kuat. Tentu saja Rika sedikit kesal, dan di tengah rasa kesalnya, Riho datang berkunjung memberikan bingkisan menu baru dari kafe miliknya. Setelah memberikan bingkisan, Riho sempat-sempatnya mengkritisi juniornya dengan sangat pedas. Saking tajamnya ucapan-ucapan Riho, Ririka sampai menangis loh. Saat Riho terus menyerang Ririka, Riho baru menyadari kalau video live Ririka belum dimatikan. Dengan cepat, Riho mematikannya dan pergi begitu saja. Di sini Ririka juga panik karena sempat melemparkan kata-kata tajam juga kepada Riho. Dia takut reputasinya semakin hancur. Tapi saat dia mengecek halaman komentar, para penonton malah mengkritisi Riho yang terlalu tajam dan malah menyemangati Ririka. Disinilah Moemi mencurigai kalau Riho mungkin sengaja melakukannya. Dia ingin Ririka terdorong untuk mau maju. Disinilah Ririka sadar kalau seniornya masih peduli kepadanya. Sejak kejadian itu, untungnya reputasi kafe Familia tidak berpengaruh, masih banyak yang berkunjung. Makanan mereka memang sangat enak, itulah kenapa reputasinya aman-aman saja. Sedangkan kafe milik Fua tetap mengalami penurunan, saking kecewanya Fua mengancam akan menjual kafe ini saja. Tapi untuk kerugian sisanya, Fua malah meminta Ririka membayarnya. Tentu saja, semua gadis yang bekerja di sana mengalami jalan buntu. Apa yang terjadi kepada 5 gadis itu terdengar oleh 5 gadis di kafe Familia. Mereka tidak tega membiarkan para gadis itu bingung harus tinggal di mana. Dengan terpaksa, Riho akan turun tangan meminta izin kepada Hayato untuk menampung mereka, dan setelah mendengar cerita lengkapnya, Hayato tentu saja tidak tega. Dia mengizinkan mereka berlima tinggal di sini. Tapi bukan untuk selamanya. Hayato meminta mereka berlima segera mencari tempat tinggal baru. Sejak saat itu, rumah sederhana ini jadi sangat hangat. Awalnya sih memang menyenangkan, tapi lama-lama sangat merepotkan juga ya bagi Hayato. Maka dari itu Hayato mempunyai ide baru. Hayato meminta Ririka dan yang lainnya berpura-pura tidak akur dengan Hayato. Ririka harus membeli kafe Fua dengan embel-embel untuk membalaskan dendam kepada kafe Hayato. Dan tentu saja Ririka mengendalikan kemampuan aktingnya untuk mengelabui Fua. Semua biaya akan ditanggung Hayato. Fua memang tidak suka kepada keluarga Hayato. Maka dari itu ketika mendengar rencana Ririka, Fua bersemangat. Saking bersemangatnya dia menjual kafe dengan harga murah. Karena sudah berhasil mendapatkan kafe, Ririka pun berjanji akan membayar hutangnya kepada Hayato dari hasil penjualan mereka nanti di sana. Singkat cerita, kafe baru milik Ririka dan yang lainnya pun sudah diperbaharui. Namanya kini Restoran Chiyoda. Selain itu, menu makanan mereka lebih mengutamakan makanan Jepang. Kostum mereka juga lebih sederhana dari sebelumnya. Lalu di sini Ririka memberikan sesuatu kepada Riho. Ini sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantu. Ririka tahu Riho menyukai Hayato. Jadi tiket ini bisa digunakan untuk dipakai pergi berendam berduaan loh. Ririka sangat mendukung hubungan Riho. Awalnya Riho ragu untuk mengajak Hayato pergi berduaan. Tapi jika dipikir lagi ini kesempatan bagus kan? Maka dari itu saat keadaan tepat dan hanya mereka berdua saja di rumah, Riho mengajak Hayato. Tapi sayang harapan itu harus pupus begitu saja, karena tidak lama dari itu, Oka dan Shiragiku datang memberitahu kalau baru saja mendapat kupon undian. Kupon itu sama untuk 2 orang. Dari totalnya mereka semua jadi punya 3 tiket kan? Berarti semua yang ada di tempat ini mempunyai kesempatan pergi berendam. Mendengar itu Riho sangat kecewa, karena kupon ini ternyata sangat mudah didapatkan. Pergi berduaan dengan Hayato pun gagal begitu saja. Sesampainya di sana mereka sempat meributkan tentang siapa yang harus kamar dengan Hayato. Pemilik penginapan menyiapkan 3 kamar terpisah. Oka pun meminta untuk diundi saja, daripada ribut berkepanjangan. Dan setelah mulai pengundian, Amilah yang mendapatkan kesempatan itu. Bagi Akane, Riho, dan Shiragiku, Ami bukan ancaman. Jadi mereka berusaha untuk menerimanya saja. Selama di sana, Hayato memperhatikan gelagat Ami yang sangat mencurigakan. Sejak mereka sampai di sana, Ami bersikap santai dan terus menggunakan kacamata. Hayato teringat kalau daerah ini adalah kampung halaman Ami. Dan benar saja sih, sesuai kecurigaan Hayato. Seseorang tiba-tiba memanggil Ami ketika mereka sedang makan malam. Wanita ini bernama Eri Yasuda. Tanpa basa-basi, Eri meminta Ami membuka kacamata. Karena mau bagaimanapun juga penyamaran Ami terbaca oleh Eri. Di sini Eri meminta Ami menjenguk neneknya. Sudah lama kan mereka tidak berjumpa? Ami di sini menekankan kepada Eri kalau Ami tidak akan bertemu neneknya jika neneknya belum sembuh.
Kenapa Ami sebegitu ingin neneknya sembuh dulu? Karena nenek Ami ini lupa kepada Ami, dan hal itu sangat menyakitkan. Selama ini hanya neneklah yang Ami punya. Di malam harinya, Hayato mencoba membujuk Ami untuk mau menjenguk neneknya. Hayato hanya memberitahu kalau penyesalan akan datang belakangan. Buktinya saja, sekarang Hayato selalu dihantui penyesalan karena tidak sempat menemui neneknya saat masih hidup. Dan berkat masukan itu di keesokan paginya, Ami ternyata memutuskan untuk menjenguk neneknya. Dia sudah ikhlas dengan hasilnya akan seperti apa nanti. Singkat cerita, mereka pun sampai di salah satu panti jompo. Eri dengan cepatnya membawa nenek menemui Ami. Di sini Ami berusaha menghibur nenek, mencoba membuat neneknya tertawa. Tapi sejauh ini, hanya ada tatapan kosong dari neneknya. Ami terus-terusan memaksa, sampai pada akhirnya nenek muak dengan tingkah konyol Ami. Melihat neneknya bersikap seperti itu, Ami pun kembali bersedih. Air matanya tidak bisa terbendung lagi. Di belakang sana, Hayato pun mendekat. Dengan ketus, Hayato mengatakan kalau nenek sangat tega sudah melupakan wajah cucunya. Nada berat itu ternyata berhasil membuat ingatan nenek kembali. Ternyata semalam Hayato memimpikan neneknya yang meminta Hayato menjaga nenek Ami. Dari mimpi itu, Hayato sudah sadar kalau nenek Ami adalah bagian dari masa lalu kafe Familia. Dan sosok Hayato tentu saja mengingatkan nenek Ami kepada kakek Hayato. Ami pun kembali mendekat, memastikan apakah neneknya sudah kembali ingatannya, dan ternyata memang sudah kembali. Nenek Ami menyambut kepulangan Ami dengan sangat hangat. Disinilah tangisan kebahagiaan pun pecah. Sepulang liburan, Hayato baru teringat kalau ulang tahun Shiragiku sudah terlewat 3 minggu yang lalu. Semua itu terjadi karena kesibukan mengurus kafe. Akane menyarankan kepada Hayato untuk tetap membelikan Shiragiku kado, ya setidaknya tetap ingat daripada tidak sama sekali. Hayato pun meminta Akane membantunya mencari kado. Dari sekian banyak pilihan kado, Akane pun menyarankan Hayato untuk membelikan Shiragiku celemek baru. Kebetulan yang di kafe sudah tidak bagus lagi. Hayato pun menuruti ide Akane itu. Selesai berbelanja, Hayato melihat ada pohon Natal di belakang. Seketika Hayato bersimpuh meminta maaf kepada Akane juga, karena ternyata hari ini Akane ulang tahun. Mumpung masih di luar, Hayato menanyakan kepada Akane kado apa yang diinginkan. Tanpa basa-basi, Akane hanya meminta janji dari Hayato. Jika nanti kafe sudah bisa berjalan tanpa kendala, Akane ingin Hayato menjadikannya istri. Mendengar itu, Hayato tentu saja hanya terdiam. Dia tidak bisa mengiyakan detik itu juga kan? Di keesokan harinya, Akane masih menagih jawaban dari Hayato, tapi tetap saja tidak bisa diputuskan begitu saja. Saat mereka berdua adu argumen, dua pria asing tiba-tiba masuk, membawa Akane dan Hayato detik itu juga. Kemanakah mereka pergi? Ternyata ke kediaman keluarga Akane. Sesadarnya Hayato, nenek Akane yang bernama Yoko menyapa Hayato dengan sangat dingin. Tanpa basa-basi, Yoko menanyakan keseriusan Hayato kepada cucunya sebesar apa. Semalam ternyata Akane memberitahu neneknya kalau dia sudah menemukan lelaki pujaan yang akan dia nikahi. Dan dari namanya saja, Yoko sudah curiga kalau Hayato adalah cucu dari si pemilik kafe saat Yoko bekerja dulu. Terungkap lagi nih, kalau nenek Akane bekerja juga di kafe Familia. Untuk meluruskan keadaan, Hayato dengan tegas langsung memberitahu Yoko kalau Hayato untuk saat ini belum mempunyai keinginan menikah dalam waktu dekat dengan siapapun. Yoko mau tidak mau harus menerima hasilnya. Ternyata Akane belum menemukan jodoh juga. Sejak kejadian penculikan dadakan itu, seisi kafe jadi curiga ketika ada pengunjung yang tampak mencurigakan. Dan hari ini ada pengunjung yang mencurigakan juga. Dia sudah berdiam diri selama 6 jam. Saking ketakutannya, saat Oka mencoba melayani pria ini, dia berteriak ketika pria ini memasukkan tangannya. Oka kira dia akan melakukan hal yang mesum. Tentu saja Ami yang mempunyai kemampuan karate langsung menyerang pria ini tanpa pikir panjang. Keributan itu memancing Riho keluar dari rumah, dan saat menengok ke samping, Riho terkejut dan langsung memanggil pria itu ayah. Disinilah terungkap kalau si pria misterius ini adalah ayah Riho, Kazuyuki Tsukushima. Selama dia berdiam diri, ayah Riho hanya sedang mengumpulkan keberanian menanyakan keberadaan Riho. Tentu saja Oka dan Ami meminta maaf atas perbuatan mereka tadi. Setelah keadaan tenang, Kazuyuki pun menjelaskan maksud dan tujuannya mencari Riho. Sebelumnya Kazuyuki meminta maaf baru muncul sekarang. Dia tidak berniat meninggalkan Riho. Semua itu terpaksa dia lakukan karena di proses perceraian, ibu Riho meminta Kazuyuki jangan menemui Riho sampai umur 20 tahun. Ruri kan sangat terobsesi dengan karir Riho pada saat itu. Kazuyuki sebenarnya sudah berusaha mencari keberadaan Riho, tapi yang Kazuyuki temukan malah keadaan rumah yang berantakan. Kehidupan Ruri sudah tidak teratur lagi, bahkan akibat gaya hidupnya yang sering minum-minum, Ruri divonis kanker stadium 3. Menurut dokter, kehidupannya akan bertahan selama 3 bulan. Maka dari itu Kazuyuki pun mengajak Riho pulang, temuilah ibunya. Mendengar hal itu,
Riho teringat semua kenangan pahit bersama ibunya, betapa Ruri hanya mementingkan obsesi. Bahkan ketika Riho mengalami penurunan popularitas, Ruri tidak ragu mengizinkan Riho tinggal di luar sana, bekerja sebagai pelayan kafe. Dari kenangan buruk itu, Riho memutuskan untuk tetap tinggal di sini saja tanpa menjenguk ibunya. Di malam hari ketika Riho mengalami keraguan atas keputusannya tadi, Ami tiba-tiba datang dengan kostum gorila. Kehadiran Ami di sini adalah untuk menghibur Riho sekaligus memberitahu kata-kata yang pernah Hayato katakan kepada Ami sebelumnya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari, datanglah selagi masih ada di dunia ini. Dan siapa sangka, di keesokan harinya Riho pun memutuskan untuk menjenguk ibunya. Kedatangan Riho sangat Kazuyuki nantikan. Dia harap Riho bisa membujuk ibunya untuk mau menjalani kemoterapi, karena ternyata selama ini Ruri menolak tawaran itu. Bukannya membujuk dengan lembut, di sini Riho malah mencaci maki Ruri, menertawakan keadaannya sudah lemah. Bahkan Riho mengungkit semua luka yang pernah Ruri goreskan. Riho tidak akan meminta Ruri kemoterapi, ya kalau mau mati, mati saja. Semua kata-kata tajam itu sangat mengejutkan Kazuyuki. Kazuyuki bahkan menampar anaknya agar berhenti. Setelah mengatakan itu semua, Riho pun pergi. Terlihat Ruri yang tidak marah, karena Ruri sadar kalau semua itu hanya kepalsuan saja. Riho mencoba menantang Ruri untuk mau berjuang hidup, dan siapa sangka ucapan pedas itu berhasil meningkatkan semangat Ruri untuk mau kemoterapi. Obrolan di dalam sana terdengar oleh Hayato. Di sini Hayato mengatakan kalau bakat Riho memang tidak diragukan lagi, dan Riho seorang aktris juga kan dulunya. Hayato mengetahui hal itu karena dari sekian banyak nama yang tertulis di foto zaman dulu kakeknya, ada nama mantan artis juga, dan nama itu tertuju kepada nama keluarga Riho. Wah, semakin terbukti ya, kalau masa lalu dari nenek mereka terkoneksi satu sama lain. Sebentar lagi Natal, para gadis akan menyelenggarakan pesta Natal di tempat Ririka. Di sini Riho, Akane, dan Shiragiku akan mencari celah mendapatkan hati Hayato semaksimal mungkin. Mereka saling menjatuhkan satu sama lain untuk bisa mendapatkan kesempatan berduaan dengan Hayato. Tapi sejauh ini selalu ada saja gangguannya. Acara pun selesai dan para gadis termasuk Hayato berpamitan pulang. Saat Hayato akan membuka pintu, Shiragiku memanfaatkan keadaan dengan menarik Hayato dan langsung menciumnya. Kebetulan posisi mereka memang paling belakang dan para gadis sedang ada di luar. Kejadian malam itu, Shiragiku ceritakan kepada Riho dan Akane. Tentu saja mereka berdua jadi kepanasan dan merasa sangat tidak adil. Saking hebohnya dengan kejadian itu, para gadis berkumpul membahas sebuah pencurian ciuman tadi malam. Bagi Mao yang sangat suka dengan drama percintaan, merasa kasus ini harus mendapat keadilan untuk gadis lain yang tercuri startnya. Maka dari itu, Mao meminta Riho, Akane, Oka, dan Ami untuk mencium Hayato juga, karena dengan begitu adil untuk semuanya. Tentu saja Akane dan Riho sangat senang mendengar keputusan itu, berbeda dengan Oka dan Ami yang langsung menolak melakukannya. Awalnya Hayato menolak juga, tapi karena para gadis terlalu menekannya, pada akhirnya Hayato mengizinkan mereka untuk menciumnya. Akane pun jadi yang pertama, dia tanpa ragu langsung mencium Hayato di depan semua gadis. Sedangkan Riho, dia meminta Hayato lah yang menciumnya dan harus mereka berdua saja, tidak ditonton seperti Akane. Berbagai macam skenario Riho siapkan, tapi sejauh ini Riho tidak mendapatkan adegan yang dia inginkan. Riho ingin Hayato lah yang memaksa untuk mencium, tapi kan di sini Hayato posisinya sama-sama terpaksa. Jadi untuk bersikap seperti bad boy sangatlah sulit. Lalu di sini, saat Riho putus asa bisa dicium Hayato, Riho mendapat telepon dari ayahnya, memberitahu kalau ibunya sudah semakin membaik dan ada kemungkinan bisa pulih. Semua itu berkat dorongan Riho. Ruri sangat ingin melihat Riho di masa depan akan sebesar apa karirnya. Mendengar hal itu, Riho sangat lega, dan di tengah kebahagiaannya, tidak disangka-sangka Hayato memenuhi harapan Riho. Hayato mencium Riho secara dadakan, ya ala-ala romantis anak remaja. Tahun baru tiba, para gadis dan Hayato pergi ke kuil untuk meminta doa restu kepada dewa, agar kehidupan mereka semakin membaik dan kafe semakin maju. Pokoknya hari ini semuanya berjalan akur dan menyenangkan. Tapi semua kebahagiaan itu sirna begitu saja ketika selesai kunjungan kuil, Oka mengumumkan kepada yang lain kalau dalam waktu dekat, dia akan pergi ke Prancis untuk mengembangkan kemampuannya. Kenalan Oka ada yang bekerja di salah satu brand mode di Paris, dan Oka ditawari untuk bekerja di sana. Tawaran ini sangat menggiurkan karena biasanya harus ada keterampilan khusus atau sertifikat khusus kan. Tapi karena kenalan Oka lah yang merekomendasikan Oka jadi tidak perlu repot-repot mengurus hal itu. Sebenarnya para gadis sangat sulit menerimanya, terutama Ami. Tapi karena ini semua untuk masa depan Oka, mereka mau tidak mau merelakan Oka pergi. Sebenarnya Hayato juga berat atas keputusan Oka ini. Akane bahkan melihat akhir-akhir ini Hayato sering melamun. Dia beberapa kali salah membuat menu yang dipesan pelanggan.
Di malam harinya, Aoka mendatangi kamar Hayato, mengucapkan terima kasih sudah menerimanya dan membantunya selama ini. Sebelum Aoka meninggalkan kamar, Hayato memberi pesan kepada Aoka untuk jangan sungkan kembali jika di sana Aoka tidak nyaman. Tentu saja Aoka mengiyakannya, karena kan tempat ini adalah rumah bagi Aoka. Hari kepergian Aoka pun tiba. Keempat gadis termasuk Hayato mengantar Aoka ke bandara. Terlihat Ami sangat terpukul melepas Aoka, sedangkan yang lain dengan tegar melepas kepergian Aoka sambil meminta Aoka untuk jangan melupakan mereka. Sebelum mereka benar-benar berpisah, dengan mengejutkannya Aoka mencium Hayato. Tentu saja para gadis sangat terkejut. Kenapa Aoka mencium Hayato? Bukannya Aoka tidak menyimpan perasaan? Di sini Aoka beralasan mencium Hayato karena ingin menghilangkan kesedihan Hayato. Dicium gadis yang dibenci pasti kesal kan? Hayato dan Aoka ini memang sering berdebat di kafe. Aoka pun segera pergi meninggalkan mereka dengan senyumannya. Hari demi hari Cafe Familia masih berdiri dengan baik walau tanpa kehadiran Aoka. Satu persatu bahkan semakin serius dengan masa depan mereka. Riho mulai ikut syuting drama-drama pendek, Akane mulai bisa manggung dengan bandnya, Shiragiku semakin memperdalam bakat memasaknya, dan Ami masih bersenang-senang dalam kehidupannya. Tapi tetap saja mereka semua berharap suatu hari nanti bisa berkumpul lagi di tempat ini dengan lengkap. Akhir yang masih menggantungkan, karena kita belum tahu nih gadis yang dipilih Hayato. Apakah akan ada season 3 atau mungkin memang berakhir seperti ini? Kita nantikan aja ya kabar selanjutnya. Makasih buat kalian yang udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di next video. Ciao, matane, arigatou gozaimasu.